Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmalia Herliani dari kelas A Indralaya dengan NIM 06101182227009, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Pada kali ini saya akan menganalisis satu kasus pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Haniatus Solihah, SPD MPD. Berikut pembahasannya. Bahasa Indonesia sekarang berbeda dengan bahasa Melayu pada tahun pertama abad ke-20. Padahal bahasa Melayu bahasa yang digunakan pada bahasa Indonesia. Mengapa bisa berbeda? Bagaimana prosesnya? Mengapa pada saat Sumpah Pemuda digunakan bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu? Sebagai asal bahasa Indonesia yang jelas sudah memiliki nama sendiri. Apabila kita ingin membicarakan tentang sejarah bahasa Indonesia, pastinya kita juga akan membicarakan bahasa Melayu sebagai sumber akar sejarah bahasa Indonesia. Sudah menjadi catatan sejarah nasional bahwa bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dulu sudah dipakai sebagai bahasa penghubung atau lingua franca di hampir seluruh kawasan Asia Tenggara. Pada dasarnya, yang membuat bahasa Indonesia itu berbeda dengan bahasa Melayu yang ada sejak pertama abad ke-20 itu dikarenakan bahasa Melayu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dimulai dari awal bahasa Melayu muncul, yaitu karena bahasa Melayu digunakan oleh masyarakat sebagai alat komunikasi antar manusia, di mana kita ingat bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjadi jalur perdagangan dunia. Adapun proses mengapa bahasa Indonesia sekarang berbeda dengan bahasa Melayu pada abad ke-20. Sejarah Indonesia mencatat bahwa berbagai batu tertulis prasasti kuno yang ditemukan seperti prasasti Kedukan Bukit di Palembang tahun 683 Masehi dan prasasti Talang Tuo di Palembang tahun 684 dan prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686 dan termasuk juga prasasti Karangberahi antara Jambi dan Sungai Musi tahun 688 yang bertulis Pranagari dan bahasanya Melayu kuno memberi petunjuk kepada kita bahwa bahasa Melayu dalam bentuk Melayu kuno sudah dipakai sebagai alat komunikasi pada zaman Sriwijaya. Selanjutnya, pada tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh Van Ophuijsen dan dimuat di dalam kitab logat Melayu yang dikenal sebagai ejaan Van Ophuijsen. Selanjutnya, bahasa Melayu mengalami perkembangan lanjut pada tahun 1908. Pemerintah mendirikan sebuah badan penerbitan buku bacaan yang diberi nama Komisi for the Volksculture, Taman Bacaan Rakyat. Kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Balai Pustaka ini menerbitkan buku-buku novel seperti Siti Nurbaya, Salah Asuhan, buku-buku penuntun bercocok tanam, buku-buku penuntut memelihara kesehatan yang secara keseluruhan ini berdampak positif terhadap penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan saat yang paling menentukan dalam perkembangan bahasa Indonesia karena pada tanggal 28 Oktober 1928 itulah para pemuda pilihan Indonesia memancangkan tonggak yang kukuh pada perjalanan bahasa Indonesia sendiri. Setelah bahasa Indonesia ini telah dikukuhkan, kembali ke pertanyaan awal, mengapa pada saat Sumpah Pemuda yang digunakan bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu sebagai asal bahasa Indonesia yang sudah jelas memiliki bahasa sendiri? Pada
Pada dasarnya, kita akan mengulas mengapa bahasa Melayu digantikan nama dengan bahasa Indonesia. Mengingat sejarah negara Indonesia, kata Indonesia pertama kali dilontarkan oleh salah seorang tokoh kebangsaan Inggris bernama George Samuel Earle dengan kata menyebutkan kata Indonesia pertama kali untuk menamai gugusan pulau di lautan Hindia. Namun, para ilmuwan berkebangsaan Eropa lebih sering menyebut dengan kata Melayunesia. Sejarah dunia mencatat bahwa dalam majalah Journal of the India-Argyll Period and Asia volume pada 254 tahun 1850 bernama J.R. Logan menyebutkan gugusan pulau di lautan Hindia dengan kata Indonesian. Kemudian seiring berjalannya waktu oleh tokoh berkebangsaan Jerman yang bernama Adolf Bastian dalam bukunya yang berjudul Indonesian Order der Inseln des Malaysian Archipel, ia menyebutkan kata Indonesia untuk menamai gugusan pulau yang bertebaran di lautan Hindia. Dan kata Indonesia inilah yang kemudian dipakai sebagai nama negara yang berada di kawasan Asia Tenggara ini yang saat ini kita kenal sebagai bangsa Indonesia. Setelah mengenal sejarah kata Indonesia, selanjutnya bahasa Melayu mengapa dipilih sebagai bahasa Indonesia dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu seiring dengan berjalannya waktu, bahasa Melayu diresmikan sebagai bahasa Indonesia dan adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia. Yaitu 1. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu yang lebih sederhana sehingga mudah dipelajari karena bahasa Melayu juga dikenal sebagai tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa ada ngongko, kromo atau perbedaan bahasa kasar dan halus seperti dalam bahasa Sunda kasar, lemas. Ketiga, suku-suku di Indonesia sangat menerima dengan sukarela bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa negara Indonesia atau sebagai bahasa nasional. Keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Dalam hal lain, bahasa Indonesia dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Baiklah, setelah beberapa faktor itulah bangsa Indonesia memilih bahasa Melayu untuk diresmikan sebagai bahasa dari negara Indonesia. Untuk itu, untuk dijadikan sebagai bahasa persatuan, maka dengan itu bahasa Melayu digantikan namanya menjadi bahasa Indonesia. Sehingga dalam hal ini bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan negara Indonesia. Baik, itulah jawaban dari saya mengenai kasus perkembangan bahasa Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.